Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kerangka teoritis. Jadi teori itu sendiri terdapat hubungan yang sangat erat ya antara teori dan riset. Jadi teori permasalahan yang ingin kita bahas itu juga kita harus lihat logik atau tidak dan apakah sudah ada teori yang mendasarkan penelitian ini dan sebagainya. Nah, jadi dari chart ataupun dari alur hubungannya itu di sini bisa dikaitkan bahwa apabila ada suatu permasalahan, kemudian kita cari teorinya, apakah landasan teorinya, kemudian para ahli yang menyatakan teori-teori tentang permasalahan tersebut, ataupun mungkin ada beberapa pendapat ya, sehingga bisa kita tarik menjadi sebuah teori, kemudian kita lanjutkan ke riset kita yang sebenarnya, sampai akhirnya kita ambil kesimpulan apakah hasil dan penelitian pembahasan kita itu sudah sesuai dengan teori ataupun belum ya. Nah, ini salah satu contoh dari cara kita merumuskan kerangka teoritis ya. Jadi di sini dicontohkan tentang kepuasan konsumen terhadap suatu produk ataupun kepuasan pelayanan dan lainnya. Saya nggak tahu karena di sini cuma ditulis kepuasan. Ini contohnya saya ngambil di internet ya. Nah, jadi di mana yang harus kita cari teorinya? Yang pertama adalah tentang perusahaan, kemudian apa itu perusahaan, perusahaan apa itu dan sebagainya. Kemudian produknya apa-apa aja dan bagaimana kinerjanya. Selanjutnya baru teori tentang konsumen, kemudian apa itu konsumen, kemudian apa itu kebutuhan konsumen dan apa yang diharapkan oleh konsumen. Sehingga kinerja dari perusahaan dan harapan itu akhirnya muaranya itu adalah mencapai kepuasan tersendiri ya, baik oleh konsumen ataupun oleh pihak perusahaan. Kepuasan dalam misalnya keuntungan bagi pihak perusahaan dan sebagainya, kemudian kalau konsumen gimana memenuhi kebutuhan mereka. Proses-proses terbentuknya teori itu pada dasarnya adalah berasal dari beberapa pendapat, kemudian pendapat-pendapat tersebut dilakukan pengujian, kemudian hasilnya itu apabila pengujiannya itu benar, maka berhasillah mendapatkan dihasilkanlah ataupun dirumuskanlah teori-teori ya. Namun apabila pendapat itu misalnya gagal dan tidak benar setelah diuji, itu biasanya tidak dicantumkan lagi sebagai sebuah teori. Kecuali apabila teori itu memang mencari yang menyebabkan gagalnya suatu penelitian misalnya ataupun suatu kejadian ataupun suatu hal yang di luar nalar misalnya. Nah, itu bisa kita ambil juga sebagai teori. Ada 3 fungsi teori yang sangat penting ya. Yang pertama sebagai penjelas duduk persoalan yang akan kita bahas di dalam tulisan kita ya. Jadi sebagai penjelas teori-teorinya itu apa saja. Kemudian sebagai prediksi. Nah, di dalam hal ini apabila kita melakukan penelitian, kita dengan membaca beberapa teori, akhirnya kita bisa memprediksi bahwa penelitian kita ini akan berhasil misalnya, atau penelitian kita ini akan gagal misalnya. Kemudian dengan adanya teori itu kita jadi tahu apa langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan apabila ingin penelitian kita itu lancar misalnya. Kemudian sebagai kontrol ya, jadi sebagai kontrol daripada metodologi yang akan kita lakukan misalnya. Jadi misalnya ini penelitian tentang teknik pemanasan yang bagus misalnya, perbedaan teknik pemanasan antara air dengan teh misalnya ya. Berapa derajat air itu akan mendidih dan berapa derajat teh itu akan mendidih. Jadi misalkan ada suatu cairan kita tidak tahu bahwa itu kandungan airnya lebih banyak ataupun kandungan tehnya misalnya yang lebih banyak. Jadi lewat teknik ataupun lewat teori-teori bahwa teh itu akan mendidih pada suhu berapa, kemudian kalau banyak kandungan airnya berarti titik didihnya itu berapa. Nah, itu bisa menjadi kontrol kita untuk melakukan penelitian dan juga sebagai tolak ukur bahwa apabila hasil penelitian kita itu setelah hasil penelitian itu kita dapatkan sebenarnya acuannya seperti apa. Lalu ada istilah lain ya yang penting juga dalam hal ini ya mengenai definisi-definisi yaitu adalah definisi operasional. Jadi di dalam penulisan proposal kita itu ada ini ya
definisi operasional itu harus dicantumkan. Nah, apa itu definisi operasional? Jadi definisi operasional itu sendiri adalah sebuah definisi yang menerangkan semua hal yang terkait apapun yang kita lakukan di dalam penelitian kita ya, beberapa istilah dan sebagainya. Jadi menerangkan tentang definisi-definisi, kemudian menerangkan cara ukurnya, kemudian menerangkan tentang alat ukur, dan juga menerangkan tentang hasil ukurnya, serta menerangkan tentang skala dari semua variabel-variabel yang kita teliti di dalam penelitian kita. Semua harus dijelaskan di dalam definisi operasional. Nah, tipe-tipe dari definisi operasional itu sendiri ada dua, yaitu definisi operasional yang dapat diukur, yaitu berupa konsep-konsep yang dapat diukur. Kemudian definisi operasional eksperimental, yaitu penelitian ataupun penelitian yang berhubungan dengan penelitian eksperimental, di mana peneliti menguraikan secara rinci variabel-variabel yang akan diteliti. Contohnya adalah penelitian berjudul faktor-faktor penyebab hipertensi pada ibu hamil, di mana variabel bebasnya adalah obesitas, kemudian diet garam tinggi, kemudian masalah genetika, dan faktor umur. Variabel terikatnya adalah hipertensi. Nah, definisi-definisi operasional yang dibahas dalam hal ini dan penelitian sebelumnya dan penelitian yang saya sebutkan judulnya tadi itu adalah semua variabel-variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Jadi contohnya seperti nomor 1 variabel bebasnya tentang obesitas, maka jelaskan definisi operasional dari obesitas itu apa, kemudian hasil ukurnya bagaimana, dan skala pengukurannya itu seperti apa. Nah, jadi masalah skala, jenis-jenis skala pengukuran ini nanti kita ada pembahasan khusus. Kemudian yang kedua, variabel diet garam tinggi, sama juga bahas tentang definisinya, kemudian hasil ukurnya, skalanya, sampai dengan variabel hipertensi juga dalam keadaan yang sama. Baik, sekian saja tentang kerangka teori. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.